teman-teman, selamat datang di Riddle Khatulistiwa. Nah, jadi konten ini akan menyajikan beragam tentang Inggris ya. Tapi yang paling akan kita dominan bahas itu mengenai riddle. Nah, kalau kalian yang udah sering ngerjain riddle, pasti kalian tahu apa itu dan udah tahu bentukannya juga ya. Nah, terus aku mau kasih tahu dulu deh untuk kalian yang awam, takutnya ada yang baru gabung dan masih bingung apa itu riddle. Jadi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, riddle ini memiliki arti sebagai teka-teki ya. Nah, seperti halnya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris juga ada teka-teki loh. Nah, teka-teki ini biasanya teka-tekinya humor kayak TTS ya kalau di Indo, yang digunakan untuk mencairkan suasana dan membuat lawan bicara menjadi tertawa. Riddle biasanya berupa pertanyaan yang mengandung ciri-ciri dari sesuatu, namun ciri-ciri yang disebutkan kebanyakan diplesetkan. Langsung saja ya, kita akan coba ke contoh riddle-nya dan aku juga akan kasih tahu jawabannya beserta translate-nya. Nah, karena ini masih riddle yang awal-awal, jadi aku akan menerjemahkan arti dari riddle-nya, oke? Pertama kita tulis dulu di sini. Kelihatan nggak, gengs? Kelihatan ya. Nah, ini adalah riddle-nya. The maker does not need the maker does tulisnya agak gini, maaf ya. Does not need it. The buyer doesn't use it. The uses it without knowing what is it. Kurang jelas ya guys. Nah, the baker doesn't need it, the buyer doesn't use it, the uses it without knowing who is it. Nah, ini tuh artinya si pembuat tidak memerlukannya, si pembeli tidak menggunakannya, si pengguna menggunakannya tanpa tahu apa itu. Nah, apakah itu? Ya jelas, itu adalah a coffin atau peti mati. Oh, kita jawabannya pakai warna ungu deh ya, biar ngebedain jawaban dengan riddle-nya. Jadi jawabannya adalah a coffin atau peti mati. Oke? Ini adalah jawabannya. Tapi warna ungu di sini kayak terlihat sama ya. Ya, biarlah. Yang jelas jawabannya selalu di bawah sini ya, guys. Setelah tanda tanya pasti ini adalah jawabannya. Oke, kita ganti kali ya angle kameranya biar lebih jelas. Nah, gini aja ya guys. Nah, kan kalian lebih jelas bacanya. Oke, selanjutnya kita ke soal riddle nomor 2. Oh ya, aku belum jelasin dulu kenapa ini bisa jadi a coffin, maaf. Jadi, nah teman-teman tentu sudah paham dengan teka-teki yang aku maksud dijelasin di awal kan. Jadi si pembuat peti mati tidak membutuhkannya karena dia masih hidup. Nah, si pembeli juga tidak menggunakannya karena si pembeli juga masih hidup. Sedangkan orang yang menggunakannya, yaitu orang yang sudah meninggal, tentu tidak tahu kalau dia menggunakan peti mati tersebut gitu. Selanjutnya ada riddle kedua. The more of them you take, the more you live.
you leave behind. What are they? The more of them you take, the more you leave behind. What are they? Semakin banyak kamu mengambilnya, semakin banyak yang kamu tinggalkan. Apakah mereka? Jawabannya adalah footsteps atau langkah kaki. Footsteps. Kenapa footstep? Nah, karena semakin jauh kita berjalan, semakin banyak langkah yang kita ambil dan semakin banyak atau jauh jarak yang kita tinggalkan. Tuh ya kan? Kan kalau kita jalan makin banyak langkah yang kita ambil dan juga makin jauh gitu kalau kita berjalan, makin jauh meninggalkan tempat sebelumnya gitu maksud aku. Oke, kita 5 riddle aja dulu ya. Sekarang riddle ketiga. What flies without wing? Aku tulis ya. What flies without wings? Oh, aku kasih ini dulu deh. Riddle part 1 karena kita akan bikin berpart-part ya teman-teman. Jangan lupa ya subscribe ke sini. Subscribe ke channel Riddle Khatulistiwa. Nah, what flies without wings? Jangan lupa tanya-tanya. Kalian pasti tahu dong arti ini. Ini masih basic banget Inggrisnya. Tapi oke deh, aku terjemahin aja. Apa yang terbang tanpa sayap? Jawabannya aneh sih emang. Time atau waktu. Kenapa time? Kenapa? Karena dalam percakapan bahasa Inggris, orang Inggris biasanya mengucapkan waktu berlalu atau waktu berjalan dengan kalimat time flies. Time flies, walaupun memang waktu tidak punya sayap. Oke, ini agak trik sih. Ini yang keempat ya. What's full of holes but still holds water? What's full of holes but still holds water? What full of holes but still holds water? Artinya, apa yang penuh dengan lubang namun bisa menampung air? Pasti kalian tahu nih, apalagi kalau kalian sering nyuci. Jawabannya betul banget, yaitu sponge atau sponge. Kita tahu sendiri ya bahwa spons merupakan benda yang di seluruh bagiannya terdapat rongga atau berongga untuk menyerap air. Nah, rongga inilah yang diumpamakan sebagai lubang atau holes. Ingat pakai S ya, karena kan lubangnya banyak. Selanjutnya yang kelima, yang terakhir. Give it food and it will live. Give it water and it will die. What is it? Give it food and it will live. And it will live. Give it water and it will die. What is it? Berikan dia makan dan dia akan hidup. Beri dia minum dan dia akan mati. Apakah dia? Apa ya? Pokoknya ini bahaya banget. Coba tebak dulu deh sebelum aku yang jawab apa ini. Aku hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Adalah fire.
atau api. Kenapa fire? Seperti yang kita tahu bahwa api akan mati jika kita beri minum atau air, dan akan menyala jika kita beri makanan. Makanan yang dimaksud adalah bukan hanya makanan yang bisa kita makan. Makanan yang dimaksud di sini bisa berupa kayu, kertas, ataupun benda-benda yang dapat terbakar atau yang mudah terbakar. Nah, itu dia untuk contoh 5 riddle pada hari ini. Semoga kalian suka dengan riddle-nya. Kalau ada kesempatan lain, aku akan bahas part 2-nya ya. Sampai jumpa di konten riddle khatulistiwa lainnya.